Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswi dari SMK Negeri Cilacap dengan saya Febiana Melani nomor 12. Saya Julia Ustediru nomor absen 21. Saya Nurul Nugroho nomor absen 29. Dan saya Zahra Indah absen 36. Kami akan mempersembahkan video tugas kelima dengan tema kepekerjaan. Kurikulum Merdeka dalam kegiatan kelima adalah kurikulum baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2021. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan memberikan kebebasan dan kemandirian kepada siswa dalam menentukan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Pada P5 kali ini kita mendapatkan tema kepekerjaan. Tujuan dari tema kepekerjaan adalah agar peserta didik mampu memahami ruang lingkup dan karakteristik dunia kerja sesuai dengan program keahliannya. Staf administrasi atau yang akrab disapa dengan admin adalah pekerjaan yang bertugas mengorganisir atau memastikan pekerjaan yang bersifat administratif dan ketatausahaan dalam sebuah perusahaan berjalan dengan lancar. Tugas staf admin adalah yang pertama, melakukan aktivitas pembukuan dasar. Yang kedua, merencanakan dan mengatur jalannya rapat. Ketiga, menulis dan mendistribusikan notulen rapat pada semua pihak yang membutuhkannya. Keempat, menjaga dokumen perusahaan, baik yang bentuknya fisik atau digital. Kelima, mengatur dan menyediakan dokumen yang diperlukan. Keenam, melakukan penyortiran dan pendistribusian surat. Ketujuh, mencari solusi dan menyelesaikan apabila terjadi masalah administrasi, menganalisis data, dan menyusun laporan. Kedelapan, memelihara dan menata perlengkapan kantor. Kesembilan, memastikan ketersediaan alat tulis kantor di perusahaan. Kesepuluh, korespondensi bisnis. Yang ke-11, mengkoordinasikan ruang kerja, komputer, dan persediaan lainnya dengan Departemen IT untuk karyawan baru. Skill yang harus dimiliki oleh staf administrasi adalah yang pertama, mampu berkomunikasi secara efektif. Dua, manajemen waktu. Tiga, mampu mengoperasikan Microsoft Office. Empat, attention to detail. Lima, organization skills. Yang keenam, kolaborasi dan kerjasama tim. Tujuh, kecerdasan emosional. Indosari, Korpindo Tbk atau Sari Roti merupakan sebuah perusahaan penanaman modal asing dengan nama PT Nippon Indosari Corporation. Dengan mengoperasikan pabrik pertama di area Cikarang, Bekasi. Pada tahun 1996, perusahaan tersebut meluncurkan produk komersial pertama dengan merek dagang Sari Roti. Dan pada tahun 2001, perseroan peningkatan kapasitas produksi dengan menambahkan 2 lini mesin atau roti tawar dan roti manis. Berdiri sejak tahun 1995, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk telah memproduksi berbagai macam jenis roti dengan merek Sari Roti. Sebagai perusahaan produsen roti terbesar di Indonesia, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk sudah mendirikan pabrik di seluruh Indonesia untuk memenuhi dan melayani seluruh konsumen. Saat ini, PT Nippon Indosari Korpindo atau Sari Roti membuka lowongan kerja terbaru lulusan SMA atau SMK sederajat dengan posisi staf administrasi dan kualifikasi sebagai berikut. Kualifikasi pria dan wanita berusia maksimal 25 tahun, lulusan minimal SMA, SMK, D3, S1 atau sederajat, fresh graduate atau berpengalaman,
sehat jasmani dan rohani, tidak sedang bekerja dan berkuliah, mampu bekerja secara tim dan individu, bersedia bekerja dengan teliti, jujur, dan detail. Persyaratan berkas lamaran yang dibutuhkan: 1. Surat keterangan sehat. 2. Pas foto berukuran 4x6. 3. Daftar riwayat hidup. 4. Scan KTP. 5. Scan surat lamaran kerja. 6. Scan CV terbaru. 7. Scan ijazah atau SKL. 8. Scan SKCK. Jika belum ada, dapat diupload KK. 9. Scan transkrip nilai. 10. Scan sertifikat vaksin. Yang terakhir, scan paparing bagi yang sudah memiliki pengalaman kerja. Tugas yang pertama sebagai staf administrasi itu adalah sebagai koordinator meeting. Nah, umumnya kalau kamu sebagai staf administrasi itu nanti kamu akan mengkoordinasikan dan menjadwalkan untuk meeting-meeting baik interdepartemen atau mungkin dengan antar departemen. Jadi kalau misalkan kamu memang ada antar departemen, kamu akan berkoordinasi dengan staf administrasi di departemen lain untuk bisa mengadakan meeting tadi, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, mengumpulkan, menyusun, dan mengarsipkan files. Apalagi di dunia digital yang sekarang ini nih, Mike. Jadi filesnya itu nggak cuma ada dalam bentuk fisik, tapi juga ada yang tersimpan di Google Drive atau nggak di Dropbox. Jadi sebagai seorang staf administrasi, kalian harus bertanggung jawab bahwa tidak ada satu file pun yang hilang. Nah, yang ketiga nih Saki, itu adalah untuk mempersiapkan dan mengkoordinasikan jadwal dan akomodasi. Jadi kalau misalkan di kantor kamu ada mengadakan bisnis trip atau mungkin ada meeting keluar kota, nah itu adalah tugas seorang staf administrasi untuk menyiapkan, memesan, sampai memastikan kalau tiket, akomodasi, semua perjalanan bisnis tripnya sudah terpesan dan sudah tersedia untuk bisa digunakan oleh kantor kamu. Nah, untuk yang keempat yang menurut gue sih merupakan cukup fun, Mike. Soalnya termasuk mengelola stationery kantor. Contohnya kayak lem, gunting, pensil, spidol. Kalau misalkan ada yang habis, siapa yang harus tanggung jawab beli? Ya staf administrasi, guys. Yang kelima itu adalah mengelola dan mengolah data statistik. Di tahun 2019, seorang staf administrasi itu akan jadi nilai plus banget kalau misalkan kamu itu juga bisa mengolah dan mengelola data statistik. Memang sih nggak diwajibkan. Kalau misalkan kamu daftar staf administrasi, nggak akan wajib bisa mengelola data statistik. Tapi kalau kamu bisa, itu akan jadi nilai plus dan nilai jual yang bagus banget untuk kamu bisa mendapatkan pekerjaan itu. Yang membuat saya tertarik untuk bekerja di PT Nippon Indosari Tbk adalah karena sesuai dengan jurusan atau keahlian saya. Perusahaan ini dikenal secara nasional untuk produk perusahaan. Berdasarkan penelusuran saya terhadap perusahaan ini, saya akan dapat menginspirasi dan memberi kontribusi positif kepada lingkungan. Bekerja di perusahaan ini akan memberi saya kesempatan untuk membangun keterampilan dan pengalaman saya pada peran staf administrasi. Hal yang membuat menarik dari PT Nippon Indosari Tbk karena perusahaan dan produknya sudah dikenal secara nasional. Belajar memang bukan satu-satunya tujuan hidup kita. Jika itu saja kita tidak bisa hadapi, lantas apa yang akan kita capai? Pendidikan adalah satu-satunya kunci untuk membuka dunia ini, serta untuk menuju kebebasan. Cara untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai melakukannya. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, harapan untuk besok. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Semoga video tersebut bisa bermanfaat dan bisa membantu memberi gambaran tentang dunia kerja lulusan akuntansi. Terima kasih. Panas dia yang membunuh. Apa sih? Kamu yang itu. Aku sampai
deh katanya Zara, suaraku kayak orang kecil. Itu ketika dalam pernyataan kelima adalah putri baru yang dikenalkan oleh diperkenalkan. Semua gini aja terus sampai udah nanti. Boleh. Udah.